Kepingan puzzle takdir Di yang misterius kembali dimunculkan. Sementara itu, Momo diyakini sebagai orang yang akan membimbing dunia. Apakah dua hal ini ada kaitannya dengan isu kerajaan kuno? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 996. Kembali lagi cerita kali ini masih melanjutkan nasib daripada Nami dan Usopp yang sebelumnya berhadapan dengan Ulti dan Page One. Beruntung bagi keduanya karena Tama bersama Komachiyo datang di waktu yang tepat. Kehadiran mereka tidak berhasil dideteksi oleh prajurit-prajurit di sana. Bahkan beberapa dari mereka tersentak kaget ketika melihat Komachiyo menerobos masuk. Praktis lantai 1 Onigashima dibuat riuh akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, Ulti yang sebelumnya tergigit oleh Komachiyo saat ini sedang duduk terpaku dan dengan manjanya meminta Page One untuk membalas perbuatan Komachiyo. Namun lagi-lagi Page One secara tegas menolak permintaannya. Hubungan mereka berdua terbilang cukup unik. Ulti memang ingin selalu diperhatikan oleh Page One, di sisi lain Page One sangat enggan memperlakukan Ulti dengan manja. Nah, perdebatan keduanya berhasil dimanfaatkan Tama dan yang lainnya untuk pergi dari tempat tersebut. Setidaknya gadis cilik ini berhasil menyelamatkan Nami dan Usopp untuk sementara, meski saat ini kondisi keduanya cukup buruk. Ketika Nami menanyakan kondisi Usopp, si penembak jitu ini sudah tidak bisa berkata dengan benar. Di sisi lain, kondisi Nami lebih baik daripada Usopp. Untunglah ketika mereka mencoba menjauh dari sana, Hihimaru muncul atas perintah utama untuk menahan Ulti dan Page One agar tidak mengejar mereka. Tama bilang pada si Babon harus bisa menahan keduanya untuk 3 menit ke depan. Kira-kira mampukah Hihimaru melakukan misi tersebut? Nah, kemudian Nami mulai membuka obrolan dengan Tama terkait keberadaannya di Onigashima. Bagaimana caranya si gadis mungil ini bisa sampai tiba di sana? Begitulah kata Nami. Tama lalu menimpali bahwa dia bersama Komachiyo dan Hihimaru bisa sampai ke Onigashima karena menyelinap di kapal musuh. Hal ini membuktikan bahwa Tama benar-benar ingin sekali terlibat dalam perang Wano. Bahkan menurut Tama, ketiganya datang ke sana membawa tekad seorang samurai. Sekarang yang kita tunggu adalah aksi Tama memanfaatkan kemampuan buah iblisnya. Mampukah Ki Bidangonya berhasil menjenakkan Zoan murni? Atau kemampuan ini hanya berlaku bagi hewan buas dan smile user saja? Meninggalkan Tama dan yang lain, kita beralih lokasi ke Menara Uno Onigashima. Di sana sudah ada Yamato bersama Momonosuke dan Shinobu. Ketiganya kini sedang disibukkan oleh beberapa pasukan armor baja yang dipimpin oleh Sasaki. Yamato berusaha untuk terus melindungi Momonosuke dan Shinobu dengan cara memukuli pasukan tersebut agar bisa membuka jalan pelarian mereka. Tanpa kena lelah, dia masih tetap berjuang demi keselamatan Momonosuke sekalipun tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka. Nah, Shinobu yang melihat kegigihan Yamato mulai merasa iba. Dia menawarkan Yamato untuk membawa Momonosuke saja dan meninggalkan dirinya. Namun jawaban Yamato cukup mengejutkan. Dengan lantangnya Yamato menolak tawaran tersebut. Karena menurutnya jika peristiwa ini dialami oleh Oden, maka Oden pun tidak akan melakukan hal setega itu. Apa yang dilakukan Yamato sepertinya benar-benar serius dan jangan dianggap dia akan mengkhianati aliansi ke depannya. Ini terlihat jelas ketika Shinobu mencoba meyakinkan Yamato untuk mengamini tawarannya, ditambah lagi pernyataan Sasaki yang seolah mengejek aksi Yamato, tapi semua itu tidak sekalipun menggoyahkan tekadnya untuk tetap bertindak sesuai keinginannya. Bahkan ada momen di mana dia mulai serius untuk menghadapi Sasaki. Yamato sudah akan berubah wujud ke bentuk yang masih misterius, di mana mulutnya yang menyeringai sudah mulai menunjukkan perubahan pada giginya yang menjadi gigi taring semua. Sayangnya perubahan yang dinantikan urung terjadi seiring kedatangan Franky ke tempat tersebut. Ya, Franky dengan wujud Franky Shogunnya mendadak berlari ke arah Yamato dan yang lainnya. Dia melakukan hal ini semata-mata untuk menghindari number bernama Hacha. Sebelumnya Franky memang diperintah Jinbe untuk mengecoh Hacha agar terpisah dari kerumunan para samurai pemberontak yang ada di panggung pertunjukan. Sekarang aksinya malah menggagalkan perubahan Yamato. Namun kabar baiknya adalah berkat Franky, Hacha akhirnya menghancurkan formasi pasukan armor yang ada di sana. Peristiwa ini sekaligus meruntuhkan lantai yang pada akhirnya membawa Yamato bersama pihak aliansi lainnya terjatuh. Kondisi ini lalu dimanfaatkan Yamato untuk menghajar Hacha dengan bantuan Franky. Dengan menggunakan gadanya, Yamato seketika membuat Hacha tersungkur tak sadarkan diri. Keributan di area sana pun semakin menjadi. Sasaki sampai terkejut melihat Hacha jatuh. Sementara Franky mulai penasaran dengan sosok Yamato. Nah, setelah keributan tersebut, pelarian Yamato dan yang lainnya berlanjut kembali. Mereka memilih untuk menjauh melalui jalur bawah.
Dalam pelarian tersebut, Yamato masih terus menyemangati Momonosuke untuk tetap bertahan hidup. Menurutnya, dia adalah sosok yang akan membimbing dunia. Pernyataan tersebut cukup menarik. Kira-kira apa maksud dari perkataannya? Apakah ini ada hubungannya dengan takdir kerajaan kuno yang diemban klan D dan klan Kozuki? Nah, selanjutnya cerita berganti ke area lain. Akhirnya One Piece 996 memunculkan kembali sosok Law. Sekarang dia berada di basement 2. Dari apa yang kita lihat, Law seolah-olah lebih memilih untuk menemukan Road Poneglyph daripada ikut bertarung melawan prajurit-prajurit The Beast Pirate. Kilas balik percakapannya dengan Corazon dan Robin pada akhirnya menuntun Law untuk menjemput takdir misterius seorang D. Sayangnya apa yang ia cari tidak berhasil ditemukan. Keberadaan Road Poneglyph belum juga terdeteksi. Ia malah menemukan jenis lain yang masih belum tahu apakah itu Rio Poneglyph atau Instructional Poneglyph. Andai saja di sana ada Robin, mungkin jenis Poneglyph tersebut akan lebih cepat dikenali. Nah, berbeda dengan Luffy yang tidak mau tahu akan takdir D, Law justru sangat ingin mengetahuinya. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan jawabannya adalah dengan pergi ke Laftel. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Robin, bahwa mereka harus mengalahkan Yonko. Karena untuk sampai ke Laftel, mereka membutuhkan Road Poneglyph yang sejauh ini 2 dari keempat prasasti tersebut ada di tangan Yonko. Satu ada di Whole Cake yang sudah disalin oleh Brook, dan satu lagi ada di tangan Kaido yang belum diketahui di mana penyimpanannya. Sementara itu 2 sisanya masing-masing ada di Zou dan yang satu lagi masih misterius keberadaannya. Berikutnya beralih ke tempat lain, tepatnya di dalam kastil lantai 3. Di sana ada toko yang ditunggu-tunggu juga kehadirannya. Ya, Kid bersama dengan Killer sedang bermain dengan para kroco-kroco The Beast Pirates. Dengan kemampuan buah iblisnya, Kid cukup mudah untuk menarik senjata-senjata logam musuh yang pada akhirnya memperlancar jalan mereka. Nah, dari perkataan Killer yang mengatakan bahwa musuhnya adalah bajak laut terkuat di dunia, ini artinya mereka sudah menargetkan sosok Kaido untuk dilawan. Namun seperti halnya Luffy yang sama-sama sedang berlari ke atas atap, maka mereka juga harusnya sudah ditunggu oleh lawan-lawan tangguh yang akan menghambat perjalanannya. Masih ada tokoh sekelas komandan divisi yaitu King dan Tobiroppo tersisa seperti halnya Black Maria. Siapa dari mereka yang akan menahan 2 kapten generasi terburuk tersebut? Luffy bersama Jinbe dan Sanji sudah di lantai 2, sementara Kid dan Killer ada di lantai 3. Nah, berkaitan dengan posisi keberadaan tim Luffy, sepertinya sinyal cinta Sanji sudah mendeteksi akan keberadaan seseorang di lantai 3. Boleh jadi orang yang dimaksud adalah Black Maria. Maka ini artinya cepat atau lambat Black Maria akan segera dimunculkan kembali di hadapan mereka, atau bisa juga tim Kid lah yang akan segera menemuinya, mengingat mereka ada di lantai 3. Atau jangan-jangan Sanji akan memisahkan diri dari Luffy dan Jinbe untuk memastikan sinyal cintanya. Well, kita nantikan kelanjutannya. Sementara itu, kejutan lain pun terjadi di panggung pertunjukan. Area tersebut memang saat ini sedang diricukan akibat para zombie-zombie iblis es dan diperparah dengan kondisi Chopper yang terinfeksi virus tersebut. Kehadiran Marco masih belum ditunjukkan. Di sisi lain, kehadiran Big Mom di sana tentunya akan semakin memperkeruh suasana. Namun kejutan inilah yang saya maksud. Big Mom mengacukan tempat tersebut dan lebih tertarik untuk pergi ke tempat Kaido. Situasi ini harusnya menguntungkan area lantai pertunjukan, tapi akan menjadi sebuah masalah besar ketika Big Mom sudah bersama dengan Kaido. Kita lihat di atas kepala tengkorak, Kaido sudah di atas angin. Perlawanan Akazaya berhasil dimentahkan, bahkan mereka sudah dipojokkan oleh sang makhluk terkuat. Tumbangnya Akazaya hanya tinggal menunggu waktu saja. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi Kaido. Namun perlawanan Kiemon CS masih belum membuahkan hasil. Sekarang tinggal mengestafetkan perlawanan tersebut kepada Luffy. Mampukah sang kapten datang tepat waktu atau justru dia malah dikejutkan dengan kehadiran Big Mom bersama Kaido yang berdiri sambil tertawa puas di atas para Akazaya yang sedang sekarat. Masih segar dalam ingatan kita bahwa Otama mempunyai mimpi menjadi seorang kunoichi demi memenuhi janjinya pada mendiang es. Nah, idealnya ini adalah waktu yang tepat bagi Tama untuk memenuhi janji tersebut. Dia harusnya sadar bahwa kemampuannya bisa dimanfaatkan untuk membantu para pasukan aliansi yang sedang melawan para prajurit The Beast Pirates. Namun sayangnya hal tersebut masih belum terlihat.
Apakah ini karena Tama masih ragu dengan kekuatan buah iblisnya, mengingat sejauh ini Dangonya hanya berpengaruh terhadap Smell User dan hewan buas saja seperti Hihimaru si babon? Atau ini karena situasinya yang belum memungkinkan karena kondisi Nami dan Usopp yang memprihatinkan? Ya, alasan kedua memang lebih masuk akal. Tama mungkin akan menunggu kondisi Usopp pulih untuk nantinya mereka berdua akan menjadi combo terbaik dalam menaklukkan para hewan buas yang ada di sana. Seperti yang diperdebatkan banyak orang, kita masih belum tahu apakah buah iblisnya mampu berpengaruh terhadap Zoan murni atau tidak. Namun terlepas dari itu semua, ada baiknya Tama melakukan percobaan terlebih dahulu. Jika ini berpengaruh, maka dampaknya akan sangat masif. Kekuatan aliansi akan mendapatkan bala bantuan dari kubu yang notabene adalah musuh mereka. Semoga di beberapa chapter ke depan, Oda akan memperlihatkan hal tersebut. Well, kita tunggu saja. Entah ini kebetulan atau tidak, namun ketika perpindahan panel saat Yamato memperingati Momo tentang perannya sebagai pembimbing dunia, tiba-tiba dilanjutkan menuju kisah Law yang ingin mengetahui takdir Di. Ini semacam indikasi bahwa dua isu tersebut saling berkaitan satu sama lain yang ujungnya mengarah pada pengungkapan sejarah abad kekosongan dan kerajaan kuno. Nah, apa yang membuat Yamato sampai berani mengatakan hal semacam itu? Bukankah yang selama ini kita duga akan mengubah dunia adalah orang-orang dari klan Di, bukan dari Kozuki? Ya, semua ini mungkin saja berkat pengetahuan Yamato dari buku catatan Oden yang berhasil diamankannya. Dalam catatan tersebut, boleh jadi ada kisah seputar hubungan nenek moyang klan Kozuki dan klan Di yang sama-sama menjadi bagian daripada kerajaan kuno. Kozuki adalah orang-orang yang dipercaya Joy Boy untuk memahat tulisan-tulisan di Poneglyph. Sementara itu, tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu merupakan sebuah pesan yang harus diungkap oleh keturunan mereka suatu hari nanti seperti yang pernah dikatakan oleh Profesor Clover dulu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, saya sudah pernah membuatkannya di pembahasan sebelumnya tentang asal-usul orang-orang kerajaan kuno yang berhubungan dengan klan Kozuki dan klan Di. Silakan bisa teman-teman cek kembali. Yamato merupakan salah satu sosok yang ditunggu-tunggu perannya dalam membantu aliansi Luffy. Misinya menyelamatkan Momonosuke sedang ia jalankan. Nah, ketika tiba waktunya dia untuk serius dalam sebuah pertarungan, sayangnya Oda lagi-lagi memupuskan harapan para pembaca. Ya, meski ini hanya sementara, tapi hal ini cukup membuat kita semakin penasaran untuk tetap mengikuti kelanjutan series ini. Nah, yang menjadi lucu dari gagalnya aksi Yamato ini adalah karena ulah Franky. Seabsurd inikah peran Franky dalam alur Wano? Memang pada akhirnya Franky gagal dalam misi pertamanya untuk menemukan blueprint Mansion Kaido. Namun perannya dalam membuat kapal-kapal bagi para aliansi untuk menyeberangi lautan menuju Onigashima harus diacungi jempol. Kembali lagi pada sosok Yamato. Sekarang dia sudah menjauhi area tersebut, tapi cepat atau lambat dia akan kembali dikejar oleh musuh-musuhnya. Satu hal yang membuat Yamato susah untuk bergerak secara bebas adalah karena keberadaan Momonosuke dan Shinobu yang semakin hari seolah-olah semakin menjadi beban saja. Jadi karena dia dari kecil sudah ada di Onigashima, maka harusnya dia tahu area-area yang menjadi favoritnya untuk sekedar menyendiri atau bersembunyi di waktu kecilnya. Nah, untuk bergerak dengan bebas, saya pikir dia harus menyembunyikan atau mengamankan Momonosuke dan Shinobu terlebih dahulu di tempat-tempat tersebut. Barulah nanti dia bisa lebih serius lagi dalam melawan musuh-musuhnya. Untuk kemampuannya sendiri, saya kira dia dikaruniai kekuatan buah iblis Zoan, di mana perubahan pada giginya bisa mengindikasikan hal tersebut. Sayangnya perubahan tersebut seperti yang kita lihat telah digagalkan. Nah, apakah tipe daripada Zoan tersebut adalah Zoan kuno atau Zoan purba? Itulah yang masih menjadi misteri. Dugaan sementara saya adalah kemampuan tersebut merupakan mythical Zoan. So, kira-kira apa menurut teman-teman? Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 996. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!